Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Riza Srofi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet, semester 4 kelas B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pada mata kuliah Cloud Computing pada penugasan kedua, yaitu hands-on video mengenai Lab Kubernetes Engine Quick Start. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan manfaat dan tujuan dari lab tersebut. Nah, untuk manfaat dan tujuan dari lab tersebut, Quick Start Command Line, Quick Start Kubernetes Engine. Ini udah tunggu sebentar. Ini karena saya juga mengupload video yang sebelumnya. Oke, Kubernetes Engine Quick Start. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai lab ini. Menjelaskan manfaat dan tujuan. Nah, Google Kubernetes Engine ini atau GKE ini menyediakan lingkungan terkelola untuk mendeploy, mengelola, dan menskalakan aplikasi dalam kontainer menggunakan infrastruktur Google. Nah, environment GKE ini terdiri atas beberapa mesin, khususnya itu compute engine yang dikelompokkan untuk membentuk cluster kontainer. Nah, pada lab ini itu akan mempraktikkan langsung pembuatan kontainer dan deployment aplikasi dengan GKE. Nah, untuk tujuannya yaitu terdapat 3. Yang pertama, membuat cluster GKE atau Google Kubernetes Engine, kemudian mendeploy aplikasi ke cluster dan juga menghapus cluster. Nah, di sini terdapat orkestrasi cluster dengan Google Kubernetes Engine. Nah, cluster Google Kubernetes Engine ini memanfaatkan sistem pengelolaan cluster open source Kubernetes. Nah, Kubernetes ini menyediakan mekanisme yang digunakan untuk berinteraksi dengan cluster container dan dapat menggunakan perintah dan resource Kubernetes untuk deploy dan mengelola aplikasi, menjalankan tugas administratif, menetapkan kebijakan, dan memantau kondisi workload yang dideploy. Nah, Kubernetes juga menggunakan beberapa prinsip desain yang untuk menjalankan layanan Google yang populer dan memberikan manfaat. Di antaranya yaitu pengelolaan otomatis, pemantauan, serta pemeriksaan keaktifan yang sama untuk kontainer aplikasi, penskalan otomatis, update berkelanjutan, dan lainnya. Kemudian, oke, mungkin langsung cukup itu tadi sedikit penjelasan mengenai manfaat dan juga tujuan dari lab Kubernetes Engine Quick Start ini. Nah, mungkin langsung saja ke langkah pengerjaannya. Yang pertama yaitu klik Start Lab-nya. Oke, masuk ke Open Google Cloud Console. Continue anyway. Kita samakan ini. Stadion 03 AC8. Oke, 0 CE0. Oke, sudah sama, kita lanjutkan. Kemudian klik I understand. Sebentar upload. Ditunggu. Start lab sudah, I understand. Kemudian
Kita tunggu, ini masih loading cukup lama. Oke. Checklist I agree dan juga I want, kemudian klik agree dan continue. Tunggu sebentar juga. Tunggu, ini masih loading. Cukup lama. Oke, sembari menunggu kita membaca perintah penugasannya. Yang pertama yaitu mengaktifkan Cloud Shell-nya dengan mengklik aktif Cloud Shell yang ada di sini. Aktif Cloud Shell. Kemudian setelah terhubung itu berarti sudah diautentikasi dan project ditetapkan ke project ID. Nah, output itu mendeklarasikan seperti ini. Project Cloud Platform Anda dalam CS ini disetel ke your project ID. Ini cukup lama. Kemudian ini terdapat beberapa perintah opsional. Yang pertama, perintah untuk menampilkan daftar nama akun yang aktif dengan perintah gcloud out list. Itu bersifat opsional. Ini cukup lama. Tunggu sebentar. Klik authorize. Nah. Oke. Sudah. Sebentar. Ini masih loading juga. Oke. Kita klik ini aktif Cloud Shell. Tunggu. Aktif Cloud Shell, kita sekarang berada di tahap ini. Kemudian klik continue. Kemudian klik authorize. Dan kita akan checklist ini. Oke, kita tunggu ini. Oke, sudah masuk. Selanjutnya yaitu kita akan mengikuti perintah yang opsional. Kita akan menampilkan daftar nama akun yang aktif. Oke, kita cek. Oke. Selanjutnya menampilkan daftar ID project dengan ID project. Oke, ID project ya. Outputnya harusnya seperti ini, core project ID. Oke. Selanjutnya yaitu
langsung ke tugas 1, yaitu menetapkan zona komputasi default. Nah, untuk dalam sesi Cloud Shell itu jalankan perintah berikut, yaitu gcloud config set compute region US Central 1. Oke, sudah. Kita harus cross check terlebih dahulu. Ini apakah sama? Kubernetes Google, Kubernetes Engine Quickstar. Oke, sama. Sini Google Cloud Config Set Central 1. Output yang diharapkan update property computer engine. Ya, kamu tadi kayak gini nggak? Yang pertama ini. Kok langsung error ya? Tuh. Gimana itu yang disalin? Ini yang pertama. Ada error. Ulangi terlebih dahulu. Masih error. Biasanya ada yang ketinggalan itu ya. Dan yang satu, yang keduanya mana Nas? Di bawah lah. Ya gimana caranya? Jadi ya. Enggak lebih susah. Mana? Code shell gunakan proses berikut. Ini. Masih error. Kita coba minta bantuan ChatGPT. Kenapa error? Anda mencoba mengatur region lokal grafis informasi. Solusinya yaitu project ID. Kita kembali ke soal. Project. Oke. Project ID. Coba ulang lab ya. Kita ulang terlebih dahulu Kubernetes ini. Kemudian mulai lab terlebih dahulu. Tadi di awal video saya sudah menjelaskan, berarti sekarang saya hanya tinggal menjelaskan saja, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 10:02 dan durasi video pada OBS sudah mencapai 15 menit. Oke, langsung saja.
open Cloud Console, continue anyway. Kemudian student 03A4B kita samakan. Student A304B, student 03 sudah A4B 818. Oke, sudah benar, lanjutkan. Setelah itu saya mengerti, I understand. Oh. Oke, sudah sampai di tahap ini. Tunggu terlebih dahulu, ini masih loading. Checklist. Oke. Nah, kemudian klik aktif Cloud Shell-nya. Tunggu. Klik continue. Kemudian klik authorize. Oke, kita tunggu loading. Oke, sudah masuk ya. Selanjutnya yaitu ini opsional, tapi tetap kita jalankan. Kita cek. Kita menampilkan daftar nama akun. Oke, selanjutnya menampilkan daftar ID project. Oke, selanjutnya yaitu menampilkan daftar di project sudah. Selanjutnya yaitu masuk ke tugas 1, yaitu menetapkan zona komputasi default dengan perintah berikut. Untuk menetapkan region komputasi defaultnya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa. Selanjutnya yaitu menetapkan zona komputasi defaultnya. Selanjutnya yaitu kita cek terlebih dahulu outputnya itu update property atau bukan. Oke, benar ya, sudah benar outputnya. Selanjutnya yaitu masuk ke tugas 2, membuat cluster GKE. Nah, kita baca sebuah cluster ini adalah instruksi menjalankan perintah berikut. Oke, kita membuat cluster dengan menjalankan perintah berikut. Oke. Output yang diharapkan harusnya seperti ini. Name, lab cluster, location, US West 3B. Ditunggu sebentar. Ditunggu. Tunggu sebentar, ini masih membuat cluster. Nah, untuk ini memakan waktu yang cukup lama, jadi untuk videonya akan saya pause terlebih dahulu. Oke, sudah selesai untuk membuat cluster. Sini saya akan mengecek outputnya. Output yang diharapkan adalah seperti ini. Name lab cluster, location US West 3B. Kita lihat sama master version 1.316.
Oh, ini beda. Master EP-nya 34 beda. Mode statusnya. Oke, statusnya sudah running. Selanjutnya masuk ke selanjutnya kita akan ngecek progresnya. Oke. Selanjutnya itu masuk ke tugas ketiga, yaitu mendapatkan kredensial autentikasi untuk cluster. Nah, setelah membuat cluster, itu perlu kredensial autentikasi agar dapat berinteraksi dengan cluster tersebut. Nah, menggunakan perintah berikut. Kita salin, copy, enter. Oke, selanjutnya yaitu output yang diharapkan adalah fetching cluster endpoint and out data. Oke, sudah sama. Kubensiong and try generate. Oke, sama. Masuk ke tugas keempat, yaitu mendeploy aplikasi ke cluster. Untuk membuat deploy baru, hello server dari image container up dituliskan berikut. Oke. Oke. Kita output yang diharapkan harusnya seperti ini, yaitu deployment.apps hello server create. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita cek progresnya. Ini sudah. Oke, sudah bisa ya. Ini belum. Ini harus sudah bisa. Hello server. Oke, sudah bisa komplit. Selanjutnya yaitu untuk membuat service Kubernetes yang merupakan resource Kubernetes yang dapat digunakan untuk mengekspos aplikasi ke traffic eksternal, jalankan perintah berikut. Nih, perintahnya. Oke. Output yang diharapkan adalah service hello server expose. Oke, sudah benar. Selanjutnya yaitu untuk memeriksa service hello server itu berhasil, itu menjalankan perintah berikut. Oke, di sini terdapat output name, type, cluster IP. Oke, sama. Aduh. Selanjutnya yaitu untuk melihat aplikasi dari browser web, buka tab baru dan masukkan alamat berikut dengan mengganti IP dengan ini opsional saja. Oke, berhasil. Selanjutnya yaitu tugas kelima, menghapus cluster. Nah, untuk menghapus cluster itu menggunakan perintah berikut, yaitu gcloud container cluster delete lab cluster. Copy saja, enter. Setelah itu saat diminta ketik ya untuk mengkonfirmasi. Ketik ya, enter. Nah, di sini sedang memproses penghapusan cluster. Tunggu. Ini memakan waktu cukup lama. Nah, untuk mempersingkat durasi video karena di awal video terdapat problem, saya akan pause video terlebih dahulu. Oke, ini clusternya sudah terhapus. Selanjutnya saya akan mengecek progresnya. Oke, sudah terhapus dan ini menunjukkan nilai 100. Oke, yang artinya saya sudah menyelesaikan
eh, penugasan pada lab ini. Mungkin cukup sekian pengerjaan lab ini. Apabila terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.